Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lagi nonton, saya doakan semoga rezekinya melimpah ruah, diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita udah masuk hari ke-35 di part 2. Part 2 ini part yang natural, yang alami, jadi ini enggak ada settingan. Indukan menyusui sendiri, itu enggak dipaksa suruh menyusui, karena kalau umur segini nih indukan udah ogah-ogahan menyusui. Buat yang baru gabung, yang kepengen meneliti anak kucing dari proses lahiran sampai sekarang, itu udah saya bikin playlist hari demi hari, udah saya liput, jadi hari per hari itu ada. Kalau pengen studi ya tinggal diklik di channel ini, itu ada playlistnya. Ini biasanya untuk hari ke-35 ini indukan paling lama menyusui ini 5 menit. Biasanya kalau udah 5 menit itu anaknya pada diusir, kalau enggak indukannya kabur sendiri, dikarenakan netenya atau nyusunya itu udah sangat-sangat kenceng ya, jadi induk sangat tidak nyaman dihisepin terus, mungkin lama-lama nutrisinya habis. Tapi kalau kita lihat indukan itu udah mulai membaik, karena anakannya ini dikasih makan sama saya, udah dikasih makan, dan anakannya ini makannya udah banyak, jadinya indukannya udah pulih tuh, udah mulai gemuk tuh, dari kepala nih, leher tuh, lehernya udah mulai tembem kan nih, leher tembem tuh kan, udah ada dagingnya. Beda sama yang hari-hari ke-25 26 tuh, tangannya juga udah mulai, kakinya tuh lihat udah mulai berisi lagi, perutnya udah berisi ya. Jadi ini udah beda dengan hari-hari ke-25 sampai ke-30 itu kurus kering. Ini udah mulai membaik, dan alhamdulillah ya, ini pas keliput indukannya pas mau menyusui. Karena untuk hari-hari ke-35 ini susah kalau ngeliput lagi menyusui, biasanya menyusuinya malam, kalau enggak pagi-pagi bener ya. Jadi ini pas alhamdulillah bisa keliput ya. Kemarin susah diliput jadi kalau pas lagi susah diliput ya saya liput anaknya aja tuh ya kan, netenya kenceng banget. Itu induk itu walaupun sayang sama anak, tapi kalau dia udah pusing ya, kalau menyusui terus-terusan, dia induk juga merasakan pusing, kunang-kunang, jadi kadang dilepas sendiri ya sama indukannya tuh. Netenya tuh udah sambil nahan-nahan kaki tuh, yang si Nona Ii nggak boleh nete sama Markoneng, diceki baik tuh, nggak boleh nete, ngerayu indukannya, dia lagi indukannya juga nggak boleh tuh, dijejek lagi tuh. Jadi emang netenya udah sangat-sangat kuat ini jadi kalau kemungkinan kalau lebih dari 5 menit itu indukannya itu pusing, jadinya dilepas. Kayak Lady Queen kalau netain terus menerus itu juga katanya pusing ya. Kalau saya sih nggak tahu, orang nggak pernah nggak pernah netain. Cuma kalau menurut cerita dari Lady Queen itu kalau terus-terusan menyusui itu pusing tuh. Ntar bentar lagi Raman gili-gili kesini tuh, udah mau diusir tuh ya. Begitulah kehidupan meong baru meneto, dan itu udah nggak nyaman tuh, udah pergi indukannya ya. Jadi emang kalau menyusui hari-hari ke-35 kayak gini, jadi anaknya yang ngejar-ngejar indukannya. Beda sama hari pertama sampai hari ke-7 itu netenya bisa 12 jam, 5 jam, 4 jam kuat
Kalau hari gini mah paling 5 menit indukannya kabur tuh. Ya itu biasa naluri kucing itu olahraga, itu berantem bohongan, gigit bohongan itu ya nggak beneran, ya naluri anak kucing lah. Jadi itu udah nggak ada pelatihan, itu emang naluri sendiri, nggak ada pelatihan berburu apa itu nggak ada. Dia dari bawaan lahirnya itu udah ada tuh caranya menerkam mangsa, mencabik-cabik mangsa, itu dia tuh belajar sejak kecil ya. Jadi dari umur berapa ya, saya review dulu ya, dari umur 4 minggu itu udah berkelahi, 3 minggu udah mulai, umur 21 hari ya saya ingat-ingat di playlistnya umur 21 minggu itu udah mulai belajar berantem, berkelahi, berburu. Itu bohongan ya, nggak beneran. Jadi itu istilahnya ya kompetisi lah, belajar cara berteman hewan itu kayak gitu. Kalau berteman itu berantem bohongan. Kalau nggak berteman itu ada meong asing itu diusir, musirnya gini itu musirnya, jadi takut. Kalau ada orang asing pun sama diusir. Jadi kalau bukan majikannya ya, bukan Raman Kili-Kili atau bukan Murti, itu sama diusir sama meong yang kecil. Kalau sama indukannya mah nggak diusir, orang indukannya itu udah gede, udah tahu. Tuh meongnya tuh. Jadi kalau meong kecil ya gini terasa terancam, itu dia diusir gitu. Kalau itu mah bohongan. Maksudnya ini kalau nggak percaya kesini aja deh. Pasti kalau masih asing itu diusir. Mungkin lama-lama enggak, untuk hari-hari ke-35 ini masih ngusir tuh. Itu bosnya tuh, bos Kili, bos Raman Kili-Kili. Nah ya tuh, waduh buat mainan sama Raman Kili-Kili. Ya udah buat mainan liput aja lah, orang kita nggak ada settingan. Kalau season kedua, kalau season pertama kan settingan, itu saya masukin ke kontainer biar mudah diteliti, diliput. Ini udah di habitatnya ya, emang tinggalnya ini di depan rumah, jadi meong di sini nggak boleh masuk sama saya, suruh depan rumah. Soalnya kalau masuk tahu sendiri, Raman Kili-Kilinya masih kecil. Ya kalau masuk paling sebentar nanti dikeluarin lagi. Jadi walaupun saya pencinta kucing ini nggak boleh masuk ke dalam rumah ya, soalnya belum mandi. Kalau zaman saya piara Husen, saya boleh masuk ke rumah karena tiap hari dimandiin oleh Wening, dimandiin, disampoin hampir tiap hari lah, kadang 2 hari sekali, maksimal 1 minggu itu dimandiin sama Wening pakai sampo. Karena ini Murtinya masih kecil ya, belum bisa mandiin meong ya, mau gimana lagi, meongnya nggak boleh masuk ke dalam rumah. Tetap saya batas taruh di luar rumah. Soalnya kalau saudara-saudara piara kucing, kalau pengen digabung masuk ke dalam rumah, ke dalam kasur, itu ya syaratnya itu harus dimandiin satu ya. Terus di dalam rumah itu disediain pasir wangi ditaruh di baki, itu khusus buat BAB, kencing BAB itu di situ di pasir. Karena ini nggak dikasih apa-apa ya, jadi saya piara kucing ini semi liar, bukan dipiara full. Kalau dipiara full itu ya harus dibeliin pasirnya ditaruh di dalam rumah. Jadi kalau dia BAB nya di dalam pasir ya, soalnya
naluri kucing ya itu kalau BAB atau missing itu di pasir, jadi pasirnya di garuk-garuk ntar dianya missing terus dikubur ya. Jadi seperti itu ya kalau mau ditaruh di dalam rumah. Kalau mau ditaruh di dalam rumah nggak disediain pasir wangi mah ya siap-siap aja bau tai kucing kalau nggak disediain pasir wangi. Kalau ditaruh dalam rumah pasir wangi plus dikasih air buat bak. Kalau saya ngasih airnya itu bareng sama piara ikan. Jadi dia minumnya di aquaponik, ada aquagapi, ada itu ember, dikasih ikan gapi, dikasih daun mangkokan. Jadi di situ kucing bebas minum. Bukan cuma kucing sini doang, kucing main pun pada minumnya tempat saya, karena tempat saya itu ada aquaponiknya. Aquaponik itu ya buat minum para kucing, para meong ya minumnya rata-rata di aquaponik. Tuh ada bertarung kayak gitu, itu nggak ada settingan. Kalaupun di setting pun nggak bakalan bisa. Kalau kucing berantem itu kan pakai mood. Jadi kalau dia lagi udah kenyang ya, udah kenyang nete, kenyang makan, dia biasanya tidur. Bangun tidur biasanya berantem. Jadi saya ngambil gambar khusus berantem itu pakai jam. Jadi kalau lewat jam ya udah liput kucing tidur. Nggak liput kucing berantem. Kucing berantem itu pakai jam. Kalau nggak jamnya dia tidur mah, disuruh berantem nggak bakalan mau. Jadi kalau pengen liput kucing berantem ya dia mati jam berapa dia berantemnya, terus jam berapa dia makan, jam berapa dia tidur. Biasanya menjadi kebiasaan. Kayak pas kemarin itu saya telat diliput pada tidur. Jadi ngeliput meong tidur. Kalau pas jam tidur ya nggak mau suruh berantem kayak gini. Itu berantemnya bertiga sih, apa namanya itu yang tengah Mas Apitnya dikeroyok, digigit-gigit, dibohongan. Tuh kan pada gigit-gigitan bohongan. Ini ramanya juga lagi mandorin di sini, cuma mandorinnya dia tenang. Biasanya kalau mandorin kayak gini mah dia ambil meongnya buat mainan sendiri. Kebetulan pas mandorinnya pas nggak jahil, biasanya kalau jahil mah diambil buat mainan. Tuh. Jadi kesimpulannya kalau saudara-saudara nggak punya pasir wangi atau nyedain pasir di dalam rumah, pasir khusus meong, itu ya lebih baik jangan masuk ke dalam rumah. Soalnya kalau BAB itu ya bau sendiri. Minimal itu ada pasir ya. Kalau bisa mah dimandiin pakai sampo. Jadi kalau dia masuk ke tempat tidur atau ke kasur itu nggak menimbulkan nggak menyebarkan kuman. Soalnya kan kadang kuman itu nempel di bulu kucing. Jadi kalaupun kelihatannya kucing bersih, cuma kalau dia tidurnya itu di tempat sampah, tempat yang banyak kumannya, itu kuman-kuman pada nempel di bulu lah. Kalau kucingnya masuk ke tempat tidur ya udah, tempat tidurnya banyak kumannya ya, tahu sendiri ya.
Jadi ya seperti itu ya, cari aman ya, cari aman karena ini udah disediain pasir wangi, saya cari aman ya taruh luar saja. Buat yang nonton sampai selesai, saya doakan lagi ya, semoga rezekinya melimpah ruah, diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya. Buat yang baru gabung ya, khususnya buat yang belum subscribe, minta tolong dibantu di subscribe ya, buat donasi perawatan meong ya, karena sampai detik ini bulan November tahun 2023 itu nggak ada meong subsidi. Jadi meong itu nggak disubsidi, adanya subsidi BBM ya, kalau subsidi meong itu nggak ada. Juga dari Dinas Pertanian dan Perikanan itu juga nggak ada relawan yang kesini ngasih makan meong, mandiin meong, itu nggak ada ya. Jadi semuanya ini dirawat secara pribadi. Tuh lagi gigit saya tuh meongnya tuh. Saya juga digigit, tapi itu mah gigit bohongan. Tuh gigit bohongan tuh. Itu gigit sendiri ya, gigit bohongan. Kalau gigit beneran mah berdarah kaki saya. Ya jadi nggak ada kucing subsidi lah sampai detik ini. Kartunya nggak ada, petugasnya juga nggak ada ya, petugas dari Dinas Kementerian Pertanian, Perikanan, dari Dinas Perkebunan, dari Damkar itu nggak ada yang datang ke sini ngasih makan kucing, mandiin kucing, itu nggak ada ya. Jadi kalau saudara-saudara mau donasi ya cukup di subscribe saja ya, merawat meong jarak jauh itu cukup di subscribe. Oke ya, sekian, terima kasih ya. Ini meongnya mau buat mainan sama Murti sama Rahman ya, mau disayang-sayang sama Murti sama Rahman. Sekian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.